Momen Laura Mezani Mawardi yang dikenal sebagai Loli kembali live di TikTok untuk menjual produk skincare milik ibunya, Nikita Mirzani, turut mencuri perhatian Rasman Arif Nasution. Melalui unggahannya, Rasman mengungkapkan rasa sedih karena Loli tidak pernah memberi kabar kepadanya maupun sang istri sejak melarikan diri dari rumah aman. Selain rasa sedih, Rasman juga menyayangkan sikap ceria Loli saat melakukan live TikTok yang menurutnya seolah-olah menunjukkan bahwa Loli tidak memiliki beban apapun. Hal ini menjadi kontras dengan kondisi Fadel Bajideh, klien Rasman sekaligus kekasih Loli yang kini harus mendekam di penjara akibat perbuatan mereka berdua. Meski demikian, Rasman tetap bersyukur karena ia telah mendokumentasikan setiap perilaku Loli, mulai dari kaburnya dari rumah aman hingga akhirnya kembali menjalin hubungan baik dengan Nikita Mirzani. Berdasarkan pengamatannya, Rasman menyimpulkan bahwa perilaku Loli saat ini mencerminkan pepatah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Saya memang kecewa, ya. Kenapa saya bilang kecewa? Bang, beneran aja deh, Begitu kerasnya dia membenci seorang NM. Saya dan Bu Ade, ya, sampai saya tidak tidur satu malaman, sampai saya dihujat kiri dan kanan. Tapi saya tidak melihat ada rasa simpati, empati dari seorang Loli terhadap Fadel. Padahal mereka melakukannya berdua, kan? Kalaupun ada perbuatan antara Loli dengan Fadel, klien kami, itu kan dilakukan berdua. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dengan Fadel saja dia melakukan itu? Sialnya, Fadel dapat petaka di sini. Dia bukan orang pertama yang melakukan itu, dan itu diakui oleh saudara Loli ke saya. Hanya saja waktu itu dia bilang tidak pernah dengan seorang Fadel. Jadi saya nggak melihat bahwa perawakan dia, cara dia, bicara dia yang begitu benci kepada ibunya, sampai saya bilang itu mama kamu. Nggak mau saya, Om. Itu Nikmir, istri saya juga. Kami kayak di prank. Maka sampai pada kesimpulan saya, benar yang disampaikan pepatah, dan banyak juga kalian yang ngomong bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Saya sangat kecewa. Meski begitu Loli, ya, semoga Loli baik-baik saja, ya. Kemudian tolong ingat bahwa apapun ceritanya, Fadel pernah berjasa dalam hidup dan keluarga Fadel juga. Begitu juga dengan saya dan keluarga saya. Harusnya dia menunjukkan simpati dia. Gara-gara menolong dia, istri saya didorong, dan dia dengan santainya menunjukkan sikap bahwa dengan berjualan, dengan pernyataan yang tanpa beban, bahwa seolah-olah pernah menimbulkan masalah dalam hidup saya dan keluarga saya. Gara-gara dia, saya ditimpa masalah. Gara-gara dia, keluarga saya di Medan, anak saya marah kepada saya. Untuk apa nolong orang seperti ini? Tapi ini adalah satu sikap ke depan bahwa kalau ada orang minta tolong, tidak jelas siapa dan bagaimana perilakunya, sudah, saya akan jaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini. Nanti ada penyesalan, Bang? Saya tidak menyesal, tapi saya prihatin. Kok ada orang yang sudah ditolong tidak mampu, jangankan untuk mengucapkan terima kasih, bersikap beretika saja pun untuk menunjukkan bahwa dia sudah berhasil saya bantu dan saya selamatkan. Kalau dia tidak lari ke saya, dia tidak akan 1 minggu ada di VVIP. Kalau dia tidak di VVIP Rumah Sakit Polri, dia tidak bisa ketemu dengan ibunya. Masa dia lupakan itu semua? Maka saya katakan bahwa kalau kita seorang manusia, sebiji zarah kebaikan orang kita ingat. Dan kita jangan lupa bahwa satu saat kita melupakan kebaikan orang, maka orang akan melupakan kebaikan kita. Tanggapan keluarga Fadel jelas, mereka prihatin. Fadelnya yang kelihatannya agak berat. Fadel yang kelihatannya agak berat, kalau dia harus misalnya sekarang melaporkan, karena mungkin dia masih ada rasa dan tidak mau ingin terlalu cepat mungkin dilaporkan. Tapi pasca tadi malam saya post, itu sudah ada reaksi.
nanti kami akan ambil sikap. Saya mengatakan bahwa tidak ada ruang. Fadel dan keluarganya, kalian sudah tekad, kalau memang kalian sudah tekad melaporkan Loli, info ke saya, segera kita buat ambil tindakan hukum. Meski masih dirundung rasa kecewa, Rasman Arif Nasution baru-baru ini menyempatkan diri menjenguk artis sekaligus tersangka kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani yang berulang tahun ke-39 pada Senin lalu. Rasman tiba di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, tempat Nikita ditahan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ia membawa sekotak roti sebagai hadiah untuk Nikita, sambil menjamin bahwa roti tersebut aman dan tidak mengandung racun. Hanya sekitar 8 menit berada di lokasi, Rasman keluar lagi dari rutan tanpa sempat bertemu dengan Nikita. Meski begitu, Rasman mengaku tidak kecewa karena gagal bertemu. Sebaliknya, ia menyampaikan pendapat bahwa Nikita seharusnya lebih membuka diri kepada orang-orang yang ingin memberikan dukungan kepadanya di masa sulit. Rasman juga menyampaikan doa untuk Nikita agar ia dapat mengurangi tindakan yang menyakiti orang lain, selalu berpikiran positif, mendengarkan masukan dari orang di sekitarnya, dan mengingat pentingnya sahabat sebagai orang yang tulus mengulurkan tangan untuk membantu. Selain itu, Rasman berjanji untuk membantu Nikita mengungkap mafia di industri skincare sebagai bentuk dukungan yang konkret. Saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik, memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dr. Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi. Kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Alasannya, siapa yang mau besuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Pesan saya, NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah, ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Ya, ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Karena itu bukan masalah delik aduan, itu pengaduan pidana umum yang secara umum dapat diproses dalam konteks hukum, karena itu membahayakan masyarakat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak pemilik klinik kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Bayangkan, termasuk istri saya, termasuk anak-anak saya sudah sempat menggunakan skincare ini. Saya nggak tahu itu efeknya apa. Bahkan kemarin di DPR RI saya lihat ada seorang pengguna yang sampai terganggu kehamilannya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi NM,
kamu harus bersuara dan saya juga akan mencari tahu di luaran. Saya tegaskan, saya Razman Arif akan mencari tahu dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skinker. Dan saya minta Pak DPR jangan hanya berhenti pada komisi yang menangani ini dan menyerahkan kepada BP POM. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.